Shalom adik-adik, jumpa lagi di sekolah minggu kali ini. Dan sekarang beta ko balom. Beta perkenalkan beta pun nama terlebih dahulu dulu. Beta Kak Simpson. Dan kakak mau tanya adik-adik punya kabar bagaimana? Kakak harap semua baik-baik saja. Puji Tuhan Oke baik, jadi semua sudah siap ikut sekolah minggu ini hari atau belum? Kakak mau absen dulu kehadiran dari rayon 1 sampai 3. Mana suaranya? Asik, mantap. Yang berikut rayon 4, 5, dan 6. Mana suaranya? Mantap. Dan yang terakhir adalah rayon 7, 8, dan 9. Mantap. Oke, karena semua sudah siap, sekarang kakak minta siapkan Alkitab. Kalau bisa minta Bapak dan Mama untuk temani supaya semua ikut sekolah minggu sekarang. Oke, siap. Kita akan mulai ketemu punya sekolah minggu ini hari. Oke, baik. Karena adik-adik semua sudah siap untuk ikut sekolah minggu pada pagi hari ini, sebelum kotong mulai, kakak mau kasih tahu sedikit kalau kotong punya sekolah minggu ini hari agak berbeda dari hari-hari yang lain. Kenapa? Karena kotong punya sekolah minggu ini hari bertepatan dengan hari kenaikan Yesus Kristus. Untuk itu, kakak minta adik-adik semua bangkit berdiri, tapi sabar. Kita berdirinya pakai yel-yel. Semua sudah tahu kita punya yel-yel toh? Kalau kakak bilang Laskar Kristus, adik-adik bilang siap, langsung berdiri. Oke, kotong mulai. Laskar Kristus, siap. Mantap. Kotong akan menyanyi 2 pujian berturut-turut. Yang pertama, bukan kuat, bukan gagah. Dan yang berikut, kingkong badannya besar. Bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke, baik adik-adik. Terima kasih. Dan sekarang semua boleh duduk. Kotong akan masuk dalam doa. Dan doa pembuka akan dipimpin oleh Kak Intan BI. Tapi sebelum itu kotong angkat satu pujian lagi yang berjudul Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu,
adik-adik, mari kita menghadap Tuhan dalam sikap lipat tangan, duduk yang manis, tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Engkau tuntun sertai sekolah minggu kami dari awal hingga berakhirnya dengan baik. Ini doa kami, ini sembahyang kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke baik adik-adik, Kotong akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau tanya dulu, semua sudah siap Alkitab atau belum? Kalau belum siap dulu, baru Kotong mulai. Oke, kakak kasih waktu 5 menit untuk siap Alkitab. Oke, karena semua sudah siap, Kotong akan mulai dengan Kotong punya pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kotong angkat satu lagu yang berjudul Baca Kitab Suci dan Doa Firman akan dipimpin oleh Kakak Semi Nenotek. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sekarang tiba saatnya untuk kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, tuntun kami agar kami mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, hari lepas hari Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, tadi kita sama-sama nonton sekilas cuplikan film kenaikan Yesus Kristus. Nah, adik-adik tahu kesonde? Kalau setelah kebangkitan Tuhan Yesus, beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia murid-murid. Dan murid-murid yang akhirnya menjadi saksi atas peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Adik-adik, murid-murid nih dulunya bersedih karena kematian Tuhan Yesus. Tetapi sekarang dong bahagia karena Tuhan Yesus bisa bersama-sama dengan dong. Sama seperti kayak adik-adik, Kak. Kalau misalkan bapak atau mama atau teman yang sudah lama dekat dengan ketong tiba-tiba jalan kasih tinggal, pasti dalam ketong hati ketong rasa sedih. Dan pasti ketika dong datang kembali, ketong pasti akan rasa senang dan bahagia. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus pada waktu itu mengajak murid-murid keluar kota dekat Betania. Supaya apa? Karena Tuhan Yesus mau berpamitan dengan dong. Tuhan Yesus mau berpamitan dengan dong. Dan Tuhan Yesus mau agar murid-murid nih bisa menjadi saksi pada itu peristiwa. Yaitu peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Nah, perpisahan yang Tuhan Yesus ucapkan ini kepada murid-muridnya dengan mengangkat tangannya dan memberikan berkat kepada murid-muridnya. Nah, kalau adik-adik dapat berkat, begitu pasti adik-adik merasa sukacita, merasa bahagia. Demikian pula dengan Kalia. Kalia juga pasti akan rasa senang dan bersukacita karena diberkati oleh Tuhan. Nah, berkat Tuhan itu bisa berupa kepintaran, bisa juga berupa kesehatan, bisa juga makanan, bisa juga minuman, teman yang baik juga merupakan berkat Tuhan. Dan saudara-saudara yang saling mengasihi kita juga itu termasuk dalam berkat Tuhan yang harus ketong syukuri. Dari cerita yang tadi ketong nonton, adik-adik bisa lihat kosonde. Tadi Tuhan Yesus pergi itu dalam keadaan apa? Sedihkah, senangkah, atau apa? Nah, ternyata Tuhan Yesus pergi tapi tidak sedih. Karena apa? Dia jalan dengan penuh kasih. Dia pergi terangkat ke sorga dengan penuh kasih. Dia meninggalkan berkat untuk ketong semua. Bukan hanya murid-murid tapi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ketika ia sedang memberkati murid-murid, ia berpisah dan terangkat ke sorga. Itu menunjukkan kepada ketong semua bahwa dia meninggalkan murid-murid, bukan hanya meninggalkan begitu saja, tapi juga memberikan berkat kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, ada beberapa hal penting yang dapat ketong ambil dari cerita firman Tuhan hari ini. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab pelayanan Tuhan Yesus di dunia sebagai manusia sudah berakhir. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang akan meneruskan tugas dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini dan menjadi berkat bagi semua orang. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak kasih tinggal katong semua dengan begitu saja, tetapi Dia memberi
berkat yang akan senantiasa menyertai katong semua di umat. Terus yang ketiga, katong belajar kesetiaan, belajar menjadi setia. Meskipun Tuhan Yesus telah berpisah dengan murid-murid, tetapi dong semua tetap menyembah Tuhan dan tetap setia berbakti kepada Tuhan. Dan yang keempat, terjadi sebuah perubahan yang menakjubkan, di mana murid-murid Yesus yang dulunya sedih karena kematian Tuhan Yesus menjadi bersukacita karena menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Sebab akhirnya dong semua meyakini bahwa Tuhan Yesus memang harus pergi meninggalkan dong semua dan seluruh ketong semua umat manusia. Dengan begitu, Roh Kudus yang akan menyertai ketong sebagai penghibur dan akan menemani ketong semua untuk melanjutkan karya Tuhan Yesus. Satu pesan terakhir dari Kakak Lia, semoga ketong semua bisa menjadi anak-anak yang setia, taat, dan juga bisa menjadi berkat bagi Tuhan dan juga sesama. Itu yang bisa Kakak Lia bagikan. Semoga ketong semua bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Wih, tadi semua sudah dengar firman toh. Nah, sekarang kakak mau tanya sedikit Katong punya judul cerita ini hari tentang apa? Kalau yang dengar pasti dia bisa kasih tahu kakak dia punya jawaban. Oke. Jadi katong punya cerita ini hari tentang kenaikan Yesus. Ya, jadi tadi semua sudah dengar banyak dari kakak Lia toh. Nah, jadi kakak mau tanya juga. Sudah semua sudah tahu. Jadi kakak omong sedikit kakak cuma mau tambah sedikit dari kakak Lia pun penyampaian tadi. Iya, jadi katong punya firman ini hari ini tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah, kira-kira apa yang bisa katong petik dari katong punya firman ini hari? Ada yang bisa kasih tahu kakak dia punya jawaban kok? Iya. Jadi dari katong punya firman ini hari kasih ajar katong supaya katong tetap setia, tetap taat. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus jalan, dong tetap setia. Dong tetap melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Nah, begitu juga Tuhan mau kotong lakukan hal yang sama. Kotong juga harus setia dan taat kepada Tuhan dalam bentuk hal-hal kecil. Kotong sandai usah omong hal-hal yang besar. Omong hal-hal kecil yang perlu kotong lakukan sebagai bentuk kotong punya ketaatan dan kotong punya setia terhadap Tuhan. Itu seperti apa? Ada yang bisa bantu kakak jawab kok? Ya. Jadi hal-hal kecil yang bisa kotong lakukan tuh, yang pertama rajin berdoa. Terus yang berikut kalau di rumah bantu orang tua. Terus kalau sekarang kan kotong Sunday sekolah minggu toh, tapi kalau sekolah minggu kembali harus rajin. Walaupun Sunday sekolah minggu, tapi kotong tiap minggu harus sekolah minggu di rumah. Iya, jadi itu bentuk-bentuk ketaatan dan kesetiaan dalam bentuk hal-hal kecil yang bisa kotong lakukan. Oke, jadi itu sedikit yang bisa kakak bagikan buat kotong semua. Dan untuk kotong mengaminkan kotong punya kebenaran firman Tuhan, kotong angkat satu pujian yang berkata, Ibu Jari berkata, dan kotong akan masuk dalam doa syafaat
yang akan dipimpin oleh Kak Dina Lopo. Ibu jari berkata, telunjuk yang pertama, kedua jari tengah, ketiga pakai cincin, kelingking yang terkecil. Shalalalalala, shalalalalala, shalalalalala. Mari kita berdoa. Baik adik-adik, ketong akan masuk dalam doa syafaat. Oleh karena itu semua lipat tangan, tutup mata, dan ketong menghadap Tuhan di dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami memohon Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami agar kami mampu melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga tidak lupa mendoakan adik-adik yang ada di rumah. Masing-masing Tuhan memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka, khususnya pendidikan mereka Tuhan. Tuhan selalu memberkati mereka, berikan mereka hikmat, takut akan Tuhan agar mereka bisa menjalankan pendidikan mereka dengan baik. Tuhan juga memberkati kesehatan mereka bersama dengan orang tua mereka dalam keseharian mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga tidak lupa mendoakan kami semua pelayan PAR YSN. Tuhan Yesus memberkati kami dalam pelayanan kami. Tuhan selalu menjadi penolong bagi kami. Inilah doa dan harapan kami. Dengar dan sambut doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dan jawab doa yang pasti kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, son sadar ketemu sekolah minggu semua bisa. Oke, kotong akan akhiri kotong punya sekolah minggu. Tapi sebelum itu kotong angkat satu pujian yang berkata 1, 2, 3, Yesus cinta, dan doa penutup akan dipimpin oleh Kak Frindi de Yesus. 1, 2, 3, Yesus cinta. 1, 2, aku dan kau. 3, 4, dia cinta kau lebih dari siapapun. 5, 6, 7, ku masuk surga. 8, 9, ke rumah Bapa. 9, 10, selesailah, tapi nyanyi sekali lagi. 1, 2, 3, Yesus cinta. 1, 2, aku dan kau. 3, 4, dia cinta kau lebih dari siapapun. 5, 6, 7, ku masuk surga. 8, 9, ke rumah Bapa. 9, 10, selesailah, tidak ada nyanyi lagi. Adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Untuk itu kita akan bersama-sama berdoa. Sebelum berdoa, ambil sikap doa yang baik, tangannya disatukan, dilipat, matanya ditutup, lalu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, dan boleh berakhir dengan baik. Tuhan Yesus memberkati sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus mau mengumpulkan kami semua anak-anak-Mu agar kami bisa bersama-sama bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kotong punya sekolah minggu sudah berakhir sampai di sini. Tapi sebelum itu, karena kotong masih dalam masa pandemi, untuk itu kakak mau ingatkan untuk adik-adik semua harus terapkan 5M. Apa itu 5M? Yang pertama, pakai masker. Dan yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, mengurangi mobilisasi. Apa itu mobilisasi? Jangan keluar-keluar
kalau tidak ada keperluan. Oke. Karena kotong punya sekolah minggu sudah berakhir sampai di sini, jangan takut. Kotong akan kembali lagi di minggu depan. Yang penting rajin untuk ikuti kakak dong punya channel YouTube di channel Par Gunung Sinai Naikolan. Oke. Dan akhirnya kakak ucapkan selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Dan kotong akan berjumpa lagi di sekolah minggu depan. Shalom. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung ini disingkirkan.